Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita amati berbagai hal tentang kejadian di lingkungan sekitar kita yang terkait dengan bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana perkembangan tentang negara, bagaimana perkembangan tentang berbagai hal yang terkait dengan stakeholder masyarakat kita, tentu kita harus prihatin sekali bahwa ternyata dari negara kita, bersih-bersihnya pemerintah ini terkait dan berdampak langsung dengan psikologi yang bekerja di masyarakat. Apa kaitannya? Tentu ketika kita membahas sama-sama bahwa ternyata judi online itu sudah merambah pada orang atau anak yang usianya di bawah 10 tahun. Mengapa mereka bisa menggunakan ini? Ternyata menggunakan akun orang tuanya. Dan orang tuanya itu juga tidak paham kalau anaknya itu berjudi secara online. Sehingga keterlibatan anak-anak secara masif, secara terstruktur itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Ini menjadi perhatian besar terhadap yang terjadi saat ini. Kalau judi online semakin merebak dan tentu saja anak-anak kita tidak diberikan pengertian dan pengarahan, orang tua hanya disibukkan dengan mencari harta, mencari nafkah untuk kepentingan makan, minum, sandang, pangan, papan. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan lebih lanjut. Serba susah kiranya, karena kalau orang tua misalnya mendidik anaknya terlalu keras, orang tua akan terjerat dengan undang-undang perlindungan anak. Misalnya anak dididik terlalu represif, mungkin dengan otoriter, mungkin dengan ketegasan-ketegasan, bukan kekerasan, tapi dengan ketegasan. Ini kadang-kadang memberi dampak pada aspek-aspek hukum. Ya, mungkin anak akan mengadu kepada pihak-pihak tertentu. Mungkin pada RT, mungkin pada siapa, mungkin pada LSM. Sehingga tanpa disadari LSM itu akan memproses secara hukum. Sehingga terjeratlah anak dalam kondisi yang direndahkan atau yang persekusi oleh orang tuanya, sehingga muncullah pada sisi hukum, baik itu hukum perdata maupun hukum pidana. Kalau di kalangan orang tua seperti itu, belum ketika terjadi sekolah. Banyak sekarang ini sekolah yang kadang antara guru dan murid itu sudah, terutama muridnya, ini tidak ada tata krama yang real. Kalau dulu itu banyak menggunakan bahasa kromo, nguku halus, atau bahasa kromo inggil, sopan santunnya jelas, bagaimana unggah-ungguh dipergunakan di setiap harinya. Tetapi untuk saat ini anak-anak ini cenderung tidak bisa menggunakan bahasa sebagaimana yang saya maksud. Mereka lebih suka menggunakan bahasa Indonesia, dan kesopanan terhadap guru itu jarang-jarang terjadi. Baik di kalangan SD, di kalangan SMP, atau di kalangan SMU atau SMK. Inilah yang menjadi kondisi yang juga memprihatinkan. Kalau guru ini mendidiknya terlalu keras, kadang mungkin ada sedikit sentuhan, mungkin dicubit, dijewer, atau apapun bahasanya, dengan tujuan kebaikan. Tetapi karena ini di media sudah sangat komplit, sehingga ada yang memvideokan, kemudian diupload, kemudian video itu dipersani oleh dinas,
Ya mungkin dengan tuntutan-tuntutan tertentu, sehingga dengan alasan tadi itu, Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga guru yang menjadi korban. Kadang perlu ada banyak peristiwa, ada oknum pejabat yang membela pada kondisi guru, ternyata justru pejabat itu dipensiunkan. Padahal barangkali guru itu guru honorer yang belum mempunyai penghasilan yang seperti guru-guru yang ASN. Tetapi karena mungkin terlalu bersemangat dalam mendidik atau bagaimana, sehingga tentu saja ini disalahartikan oleh anak-anaknya atau oleh orang tua murid, sehingga itu menjadi sesuatu yang dipersalahkan, terutama guru. Sehingga tentu saja betul apa yang disampaikan bahwa harus ada memang undang-undang untuk perlindungan guru, supaya guru ini mempunyai derajat yang baik dan supaya guru ini punya SOP yang jelas. Sehingga secara hukum guru mempunyai tingkat kewibawaan yang real, tingkat keperlindungan yang bagus, baik sisi sosial maupun judicial review, atau dari sisi hukum. Jadi kalau misalnya ada kaitan yuridis formalnya jelas, ada kaitannya misalnya sudah terjadi, ada hukum tentang perlindungan murid, ada perlindungan siswa atau perlindungan anak, kemudian ada hukum tentang perlindungan guru, itu nanti akan terjadi satu kondisi saling berimbang. Artinya sebagai siswa ketika memang terjadi pelanggaran, ya orang tua murid tidak akan mempersekusi guru. Ketika muridnya mengalami pelanggaran atau bagaimana, tentu gurunya juga akan bisa nyaman dalam mengajar, dalam mendidik siswanya, sehingga tidak ada hal-hal yang merugikan. Terutama karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui bahwa saat ini judi online masih merebak. Tidak hanya sekedar di kalangan ibu rumah tangga, di kalangan anak yang usianya kurang dari 10 tahun, bahkan sudah mulai atau sudah merebak di tataran-tataran yang lebih besar. Baik itu perkantoran, kementerian, dinas, atau yang lainnya. Hanya masalahnya ketahuan apa belum, itu menjadi satu kondisi. Maka disinilah perlunya para alim, para ulama, para kiai betul-betul memberikan arahan. Dan setidaknya sekolah, kemudian pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah kecamatan, itu juga harus meluangkan waktu setidaknya untuk memberikan forum kepada kiai, pada masyayikh, untuk memberikan setidaknya briefing atau arahan-arahan penting yang terkait dengan bagaimana tata krama, bagaimana cara mengelola negara, bagaimana agar tidak melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, tidak korupsi, tidak merugikan negara. Dulu pernah ada istilah ojo korupsi, ojo ngapusi. Jangan berbohong dan jangan korupsi. Inilah yang sesungguhnya menjadi perhatian kita sama-sama. Kalau negara bisa mengamankan, karena tentu saja perputaran untuk judi online saja itu sudah mencapai angka yang sangat mencengangkan. Ada yang menyatakan sudah mencapai 600 triliun, yang uangnya ini justru dikendalikan dari luar negeri, tidak di Indonesia. Nah ini kalau uang ini bisa diamankan, bisa untuk kemaslahatan umat, itu akan luar biasa. Tentu saja kita berharap kesejahteraan dari para alim, para ulama,
itu memang harus diperhatikan. Mudah-mudahan kalimat-kalimat saya ini bisa diperdengarkan, bisa didengarkan oleh pemerintah, oleh pimpinan-pimpinan instansi, institusi, oleh lembaga-lembaga terkait untuk bersama-sama berupaya mengevaluasi proses-proses pembelajaran, proses-proses pendidikan, proses-proses perundang-undangan. Karena kita ke depan setidaknya di tahun 2026 per 1 Januari kita akan mempergunakan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata itu sudah murni buatan masyarakat atau buatan pemerintah Indonesia dan bukan warisan dari Belanda. Ini tentu saja harus disyukuri dan tentu saja semua harus mempersiapkan diri untuk bagaimana mempersiapkan diri kita untuk bisa sekedar kita tahu bagaimana hukum yang berlangsung di negara ini saat ini dan bagaimana hukum yang berlangsung yang akan ditertibkan di masa-masa yang akan datang. Yang penting anak-anak kita, keluarga kita, mari kita kondisikan untuk tidak terlibat dalam judi online, dalam masalah-masalah yang kaitannya dengan kerugian negara. Karena kalau sampai kita terseret dalam proses itu, mungkin kita bekerja di Kementerian Agama, di Kementerian Sosial, mungkin bekerja di NU, bekerja di Muhammadiyah. Kalau sampai organisasi kita, kementerian kita yang kita banggakan ini, kepengurusannya sudah terpapar dengan faktor korupsi, dengan faktor judi online, tentu ini akan menjadi sesuatu yang sangat tidak baik. Kalau bahasa dulu mengatakan mempunyai presiden buruk. Sehingga dalam hal ini mari kita upayakan bersama-sama, kita ikhtiarkan bersama-sama, memperbaiki diri di saat-saat yang tentu saja banyak permasalahan-permasalahan yang belum selesai dalam negara ini. Mari kita dukung pemerintah yang sekarang, karena memang bekerjanya belum ada 100 hari kerja. Setidaknya kita berupaya mendukung sesuatu yang baik dan memperbaiki sesuatu yang belum baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Amin Allahumma amin. Yang terakhir seperti biasa mari kita saling mendoakan. Semoga di hari Jumat yang baik ini kita diberikan semangat untuk bisa beribadah dengan cara-cara yang baik, dengan bertambahnya ilmu, dengan bertambahnya umur ini menjadikan kita menjadi beribadah sesuai dengan harapan yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Saya kembali mengingatkan, mohon bantuannya. Yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, share, like. Semoga atas partisipasi dan bantuan dari panjenengan semua, kita semua mendapatkan kebaikan. Minimal dari kebaikan-kebaikan panjenengan akan mengurangi satu pengangguran di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.